Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, alangkah baiknya kita membacakan doa. Untuk itu, ibu minta kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya ya. Baik, terima kasih. Nah, jadi sebelumnya, perkenalkan nama ibu Rahma Fitri Anissa. Jadi di sini ibu akan mengajar terkait pemrograman, menggantikan ibu yang sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kan eh, anak-anak ibu semuanya sudah membahas atau belajar terkait percabangan if else, yaitu bagaimana komputer memilih keputusan berdasarkan kondisi. Nah, jadi sekarang ibu mau bertanya nih, kalau kita ingin menampilkan angka 1 sampai dengan 100, apakah kita harus menuliskan kode sebanyak 100 kali? Nah, betul. Kalau kita tulis satu persatu, itu akan memakan waktu, tidak efisien, dan juga berisiko salah. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang perulangan atau looping dalam C++. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke sintaksnya, mari kita pahami dulu apa sih konsepnya. Jadi, looping itu adalah proses menjalankan satu perintah secara berulang selama suatu kondisi masih bernilai benar. Dalam logika pemrograman, perulangan ini memiliki tiga komponen utama. Yang pertama yaitu nilai awal atau inisialisasi. Lalu yang kedua ada kondisi berhenti. Dan yang terakhir ada perubahan nilai setiap pengulangan. Nah, kalau salah satu tidak ada, maka program kita tidak bisa berjalan dengan benar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita naik tangga dari lantai 1 ke lantai 5. Kita mulai dari lantai 1. Nilai awal selama belum belum sampai dengan lantai 5 yaitu kondisi, kita naik satu lantai setiap langkahnya yang disebut increment. Itulah konsep looping. Nah, jadi looping itu terbagi atas tiga, yaitu for, while, dan juga do while. Ketiganya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengulang perintah, tetapi cara penulisannya berbeda. Sekarang kita bahas dulu terkait perulangan for. Nah, kapan sih digunakan? Nah, akan digunakan ketika jumlah pengulangannya sudah diketahui secara pasti sejak awal. Nah, misalnya kita ingin mengulang 10 kali. Maka strukturnya ada for, inisialisasi, kondisi, increment, lalu ada perintah. Nah, sekarang Ibu jelaskan logika eksekusinya. Program menjalankan inisialisasi dulu, yaitu nilai awal. Nah, lalu akan dicek kondisinya. Jika kondisi benar, maka perintahnya akan dijalankan. Setelah itu, incrementnya baru dijalankan. Lalu kita kembali ke cek kondisi. Begitu seterusnya sampai suatu kondisinya salah. Contohnya, ini ada contoh yaitu for integer i sama dengan 1. Lalu i kurang atau sama dengan 5 dan juga i plus plus. Baru ada perintah. Nah, integer i sama dengan 1 itu maksudnya program mulai dari angka 1. Lalu ada I kurang atau sama dengan 5. Jadi itu adalah selama I kurang atau sama dengan 5. Dan juga ada I plus plus. I plus plus ini setiap selesai satu putaran, I-nya akan bertambah 1. Kalau I-nya 1, apakah satunya sama dengan atau kurang dari 5? Jawabannya ya. Maka angka satunya akan ditampilkan. Lalu setelah itu I-nya kita ubah menjadi 2. Apakah 2 kurang atau sama dengan 5? Betul, maka juga akan ditampilkan 2. Itu akan terus terjadi sampai I-nya sama dengan 5. Nah, lalu saat I-nya kita ubah menjadi 6, apakah 6 kurang atau sama dengan 5? Betul, jawabannya tidak. Maka perulangannya akan berhenti. Jadi total yang terjadi yaitu 5 kali perulangan.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada perulangan yang kedua, yaitu while. Nah, di mana while ini digunakan ketika jumlah pengulangannya belum tentu, tetapi bergantung pada kondisi tertentu. Strukturnya yaitu while, kondisi, baru perintah. Nah, ini berbeda dengan for. Pada while kita harus menuliskan nilai awalnya di luar, sedangkan incrementnya di dalam box perulangan. Contohnya, integer i sama dengan 1. While-nya i kurang atau sama dengan 5, lalu perintah, dan ada i plus plus. Jadi analisisnya begini, nilai awalnya i sama dengan 1. Lalu ada while, yaitu cek kondisinya, apakah 1 kurang atau sama dengan 5, dan itu kan benar. Maka akan ditampilkan 1. Lalu ada i plus plus, apa sih i plus plus ini? Di mana perulangannya akan bertambah, sehingga akan menjadi 2. Ini akan diulangi sampai i-nya menjadi 6. Dan saat 6 kurang atau sama dengan 5, kan itu salah. Dan ini akan perulangannya akan berhenti. Nah, kalau kita lupa menulis i plus plus, apa yang akan terjadi? Nah, betul. Perulangannya tidak akan berhenti. Kenapa? Karena nilai I tidak pernah berubah. Jika I-nya tetap 1, maka I sama dengan 5. I kurang atau sama dengan 5-nya akan selalu benar. Maka kondisinya tidak akan pernah salah. Itulah yang disebut dengan infinite loop. Lalu kita masuk ke perulangan yang ketiga, yaitu perulangan do while. Perulangannya itu perbedaan utamanya yaitu duel ini menjalankan perintah dulu baru mengecek kondisi. Strukturnya yaitu perintah baru while atau kondisi. Contoh, integer i sama dengan 1. Do perintah i plus plus baru while di mana i kurang atau sama dengan 5. Penjelasan logikanya yaitu perintah dijalankan dulu tanpa cek kondisi. Setelah itu baru cek kondisinya. Jika benar, diulangi lagi. Jika salah, berhenti. Nih, kalau misalnya nilai awalnya I sama dengan 10 dan kondisinya I kurang atau sama dengan 5, apakah programnya akan tetap menampilkan angka? Jawabannya ya, yaitu 1 kali. Kenapa? Karena pada duel, perintah dijalankan dulu sebelum kondisinya dicek. Berbeda dengan while, yang langsung mengecek kondisi dari awal. Lalu, di sini ada perbandingan for, while, dan juga do while. Di mana yang pertama for, cocok jika jumlah perulangan sudah pasti. Nah, lalu ada juga while, yaitu di awal pemeriksa kondisinya di awal perulangan. Jadi cocok jika bergantung pada kondisi tertentu. Dan yang terakhir ada dual. Dual ini cocok jika perintah harus dijalankan minimal 1 kali. Dan pemeriksaan kondisinya ada di akhir perulangan. Nah, baik, sekian materi kita hari ini tentang perulangan for, while, dan juga do while. Ibu harap anak-anak ibu semuanya sudah mengenal atau memahami konsep dari perulangan for, while, dan juga do while. Di mana tadi for itu perulangannya sudah diketahui dan sudah pasti. Sedangkan while itu bergantung pada kondisi tertentu. Sedangkan do while tidak, jika perintahnya harus dijalankan minimal 1 kali saja. Nah, hari ini kita tidak hanya belajar menulis kode, tetapi juga memahami bagaimana alur logika program berjalan. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu harap anak-anak mencoba membuat program menampilkan angka 1 sampai dengan 10 menggunakan ketiga jenis looping tadi, for, while, dan juga do while, dan akan dikumpulkan pada minggu depan ya. Nah, lalu pada pertemuan selanjutnya
kita akan belajar tentang nested loop atau perulangan bersarang, yaitu perulangan yang ada di dalam perulangan. Nah, gimana lagi tuh pembelajarannya? Kita tunggu minggu depan ya. Dan Ibu harap juga untuk minggu depan, anak-anak Ibu semua juga sudah membaca atau mempelajari secara singkat dulu terkait perulangan bersarang ini ya. Baik, sekian dari Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.